Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan pembelajaran SKI di semester genap. Ini pertemuan yang kesekian kalinya dengan saya walaupun hanya melalui daring. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam pembelajaran jarak jauh ini melalui daring kita tetap belajar sebagaimana biasa walaupun tidak seefektif yang kita inginkan. Anak-anakku sekalian, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anakku sekalian agar tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya agar pandemi di provinsi kita ini akan cepat berakhir dan kita akan sekolah sebagaimana biasa. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini pembelajaran SKI yang akan saya sampaikan ini mengenai hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Jadi ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya menampilkan beberapa slide yang berisi tentang materi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyimak video pembelajaran ini. Yang pertama, jika ada hal-hal yang kalian tidak pahami dalam penjelasan saya, silakan bertanya, kita akan sharing. Silakan tulis nama, kemudian pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian yang kedua, saya berharap video pembelajaran ini disimak dengan baik dari awal sampai terakhir. Saya berharap untuk tidak di skip videonya agar anak-anak tidak ketinggalan materi atau menerima penjelasan dari saya hanya setengah-setengah. Kemudian yang berikut, ketika saya memberikan tugas di e-learning, saya berharap juga agar dikerjakan secara mandiri, maksudnya dikerjakan sendiri dengan jujur, tanpa mengcopy paste yang dari internet. Saya lebih bersyukur kalian mengerjakan sendiri dan senang dengan hasil kalian sendiri daripada kalian harus copy paste jawaban dari internet. Itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, ketika ada tugas dari guru, agar sesegera mungkin untuk menyelesaikan tugas tersebut sebelum batas atau deadline akhir daripada pemasukan tugas yang diminta oleh yang guru bersangkutan. Oke, kita langsung saja pada materi. Kalian bisa memperhatikan layar kalian. Saya akan menampilkan PowerPoint. Oke, ini pada slide pertama ini ada hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Jadi materi yang akan kita bahas di sini ada peta konsepnya. Yang pertama, apa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Kemudian yang kedua, meneladani sikap Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Kemudian untuk pembahasan peta konsep yang pertama, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Di sini ada 3. Yang pertama, tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian wafatnya Abu Thalib, kemudian yang ketiga adalah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi 3 pokok bahasan ini yang akan kita bahas, apa yang menjadi penyebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif. Kemudian yang berikut, dalam meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, di sini pembahasannya ada 2. Yang pertama, ketabahan Nabi Muhammad SAW
Yang kedua, doa Nabi Muhammad SAW bagi penduduk kota Taif. Jadi ini sekilas gambaran yang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Langsung kita masuk ke slide yang kedua. Oke, di slide yang kedua, ini penyebab pertama Rasulullah SAW ini hijrah ke kota Taif. Ini sebelumnya kota Taif ini merupakan salah satu kota yang diistimewakan di dalam Al-Quran. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 31. Anak-anak bisa mendengarkan ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ini yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dari negeri, yaitu Mekah dan Taif. Ini Quran surah Az-Zukhruf ayat 31. Jadi ini istimewanya kota Taif ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ini sekedar pengantar tentang kota Taif dan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, tekanan dan kekejaman kaum kafir Quraisy menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Terakhir, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita akibat pemboikotan. Ini pemboikotan ini sama dengan dipenjara ya. Kaum kafir Quraisy memboikot kaum muslimin ini selama 3 tahun. Oleh sebab itu sulit bagi Muhammad SAW untuk bertahan dan menyiarkan agama Islam di Mekah. Ini penyebab pertama dari Rasulullah SAW ini hijrah ke kota Taif bersama para kaum muslimin. Jadi pada saat itu agak susah juga anak-anak Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam di Mekah karena terjadi pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif, yakni wafatnya Ummul Mukminin, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Oke, ini yang kedua adalah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib ini kita ketahui yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa Abu Thalib ini adalah paman Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk Islam, akan tetapi paman Nabi ini Abu Thalib sangat mendukung dan membela Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan ajaran agama Islam. Ini setelah keluar dari lembah Sib, Abu Thalib jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW sangat sedih atas wafatnya Abu Thalib, paman yang telah mengasuh dan membimbing beliau sejak umur 8 tahun. Abu Thalib selalu menjadi pelindung dan pembela ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ancaman dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Jadi ini penyebab kedua Rasulullah SAW ini hijrah ke kota Taif bersama para sahabatnya, ini para pengikutnya, ini kaum muslimin. Kita masuk penyebab yang ketiga, wafatnya Ummul Mukminin
yakni Khadijah radhiyallahu anha. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW ini lebih bertambah sedih lagi dengan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintainya, meninggal dunia 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia ini, maka Khadijah ini meninggal juga. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Rasulullah SAW sangat terpukul dengan wafatnya Khadijah, karena Khadijah bukan saja istri yang setia dan selalu bersama beliau dalam suka dan duka, akan tetapi juga selalu menjadi pendorong kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Oleh sebab itu, kematian Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha disebut dengan Amul Husni, yang artinya tahun duka cita atau kesedihan. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu diboikot oleh kaum kafir Quraisy, ditambah dengan wafatnya Abu Thalib pamannya, kemudian ditambah lagi dengan wafatnya istri tercinta, yakni Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini Rasulullah SAW ini sangat sedih. Ini artinya sedih yang memang sangat mendalam dalam mendakwakan ajaran Islam pada saat itu di kota Mekah. Ini 3 penyebab Rasulullah SAW ini hijrah ke kota Taif. Oke. Ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah ini mempunyai tujuan. Tujuan ini agar bisa menghibur hati para pengikutnya, ini para sahabat radhiyallahu anhum ini, dengan pemboikotan yang terjadi pada saat itu di Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut, Rasulullah SAW ini sudah merencanakan berdakwah keluar kota Mekah dengan tujuan ini sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya adalah memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Jadi karena terjadi pemboikotan pada saat itu dan Rasulullah SAW ini sangat sulit dalam mendakwakan agama di kota Mekah, maka Rasulullah SAW ini niatnya ingin memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib. Ini tujuan kedua Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif ini, ingin menghibur hati dirinya sendiri dan para sahabat yang ditinggal wafat oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Jadi ketika itu di Mekah terjadi pemboikotan yang menyebabkan sulitnya Rasulullah SAW ini mendakwakan agama, maka Rasulullah SAW ini tujuan salah satunya hijrah ke kota Taif ini agar mendapatkan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah dalam mengajarkan ajaran Islam. Ini 3 tujuan daripada Rasulullah SAW ini hijrah ke kota Taif bersama para sahabat. Oke, kita langsung masuk kepada meneladani sikap Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Ini meneladani sikap berarti kita mencontoh sikap apa saja yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika diboikot oleh kaum kafir Quraisy dan ketika mendakwakan agama di kota Taif.
Kesabaran Nabi Muhammad SAW selalu diuji. Pada awalnya beliau mendapatkan ujian harus berpisah dengan orang yang begitu berarti baginya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Meski dalam keadaan sedih, namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwanya. Ujian dan cobaan kembali datang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Nabi Muhammad SAW memperoleh perlakuan kasar, hinaan, dan pengusiran, bahkan beliau diserang hingga terluka. Dalam kondisi seperti itu, datanglah malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghukum penduduk Taif yang telah berlaku kejam kepada beliau. Namun Nabi Muhammad SAW menolak, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa hijrah ke kota Taif ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ini mengalami kegagalan karena ketika datang di kota Taif ini, Rasulullah SAW ini hanya mendapatkan perlakuan kasar, hinaan, dan pengusiran, bahkan beliau diserang hingga terluka. Ini yang tujuannya tadi menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam, akan tetapi bertolak belakang dari tujuan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika datang di kota Taif ini, Rasulullah SAW ini tidak mendapat sambutan yang baik dari orang-orang atau penduduk yang tinggal di kota Taif. Oke. Salah satu alasan penduduk kota Taif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW atau menolak ajaran atau dakwah Nabi Muhammad SAW, yakni ternyata penduduk kota Taif itu sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka. Jadi penduduk kota Taif ini sebelum Rasulullah SAW hijrah datang ke kota Taif ini, maka Abu Jahal ini sudah menghasut penduduknya agar tidak mempercayai ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ketika datang ke kota Taif nanti. Ini kejadiannya seperti itu. Dengan demikian hijrah ke kota Taif yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari saudara Nabi dapat dikatakan tidak berhasil, atau saya sudah jelaskan tadi gagal. Inilah yang terjadi pada saat itu di kota Taif. Apa yang terjadi adalah kegagalan yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam mendakwakan agama ke penduduk kota Taif. Oke, kita masuk di slide yang terakhir. Di slide sebelumnya, pada saat Rasulullah SAW ini gagal dalam mendakwakan agamanya ke kota Taif, maka pada saat itu malaikat Jibril datang menawarkan bahwa ingin menghukum penduduk kota Taif dengan membenturkan gunung-gunung yang ada di situ, sehingga penduduk kota Taif itu menerima balasan apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW ini menolak apa yang ditawarkan oleh malaikat Jibril. Maka pada saat itu Rasulullah SAW ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih doanya seperti ini. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia.
Wahai yang maha penyayang dari sekalian penyayang, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang menghinaku, ataukah kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku, asal saja aku tetap dalam keridhaan-Mu. Dalam pada itu tidak ada apiat-Mu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang mulia, yang menyinari seluruh langit dan menerangi semua yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahan-Mu, atau dari Engkau turunkan atasku ajab-Mu. Kepada Engkaulah aku mengadukan urusanku, sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan melalui Engkau. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu menolak tawaran malaikat Jibril untuk menghukum penduduk kota Taif. Masya Allah. Betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan malaikat Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya mereka akan binasa seperti kaum Ad dan kaum Tsamud di zaman dahulu. Akibat kelakuan mereka menghina nabi-nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam. Namun dengan ikhlas Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Allahu Akbar. Jadi inilah sedikit penjelasan materi tentang Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif, yang mana dari slide awal dan sampai slide terakhir saya sudah katakan tadi, jika ada penjelasan yang tidak dimengerti, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian saya berharap tetap semangat dalam belajar daring, karena insya Allah ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dari guru-guru Unggulan Kota Gorontalo, insya Allah akan bermanfaat kelak ketika kalian menuju kesuksesan. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita dalam mata pelajaran SKI dengan tema yakni hijrah Rasulullah SAW ke kota Taif. Insya Allah penjelasan yang sedikit ini anak-anak bisa mengerti. Dan dengan materi yang sedikit ini pula kalian bisa mengambil beberapa keteladanan atau beberapa sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dalam memperjuangkan agama Islam pada saat itu. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan pada kali ini, insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.